kita akan sharing firman pada hari ini, ya. Selama masa pandemi atau sebelum-sebelumnya, kita akan selalu menghadapi masalah. Ya. Setiap orang akan dihadapkan pada suatu masalah. Saat kita baru bangun tidur, dan kita juga mau tidur, pasti kita akan dihadapkan dalam suatu masalah. Mungkin kita bangun tidur, kita bangunnya kesiangan, dan kita tidak bisa melakukan doa pagi, dan sebagainya. Begitu juga kita mungkin di pekerjaan ada masalah, dalam rumah tangga kita mungkin ada masalah. Nah, jadi setiap hari kita akan dihadapkan pada suatu masalah. Hidup tanpa masalah itu sama seperti sekolah tanpa pelajaran. Jadi kalau masalah demi masalah kita hadapi, maka kita akan bisa naik level atau naik kelas. Ya, kita akan mengetahui dan kita akan bisa sharing dengan yang lain setiap permasalahan yang kita hadapi dan kita bisa memberikan solusinya. Ya. Jadi kebanyakan orang yang bisa memberikan solusi itu karena dia udah pernah menghadapi masalah tersebut. Sehingga dia dengan gampang dia akan menceritakan bagaimana solusi kalau terjadi masalah seperti ini. Nah, salah satu ukuran kedewasaan adalah bukan dilihat dari umur, bukan dilihat dari besar atau tingginya orang tersebut. Tapi salah satu ukuran kedewasaan adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi ada orang waktu menghadapi masalah, dia dengan tenang menghadapi masalah tersebut. Tapi ada juga orang kalau menghadapi masalah, dia akan bingung, dia akan khawatir, dia akan takut. Ya. Nah, ada empat tipe manusia dalam menghadapi masalah. Tipe yang pertama kita sebut tipe kayu rapuh. Kalau kita lihat kayu rapuh, kayu itu di luarnya bagus. Tetapi saat dia diberikan tekanan, kayu itu akan patah. Nah, orang model seperti ini gampang sekali mengeluh pada saat masalah terjadi. Ya, jadi kelihatannya orang ini dari luar bagus-bagus saja, pada saat dia mendapatkan suatu masalah, dia akan jatuh, dia akan rapuh, dan dia akan mengeluh. Mungkin dia akan menyalahkan satu dengan yang lain. Itulah disebut dengan tipe kayu rapuh. Dan ada juga kedua yang disebut dengan tipe lempeng besi. Nah, kalau kita lihat lempeng besi itu kuat. Ya. Tapi sewaktu besi itu lama-lama diberikan suatu tekanan, maka besi itu akan patah. Nah, orang model seperti ini biasanya dia hanya mampu bertahan dalam tekanan pada awalnya, pada tekanan-tekanan masalah-masalah yang tidak terlalu berat, dia akan mampu bertahan. Tetapi waktu dia diberikan masalah yang lebih dalam, masalah yang lebih besar, maka dia akan patah, dia akan jatuh. Nah, tipe yang ketiga disebut dengan tipe kapas. Nah, kalau kita lihat kapas, kalau kapas itu kita tekan, dia akan melentur. Waktu tekanan itu kita kembalikan lagi, kapas itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, orang model seperti ini, dia akan lentur, fleksibel dalam menghadapi masalah. Dia akan mengikuti itu masalah yang terjadi padanya. Tetapi setelah masalah itu selesai, dia akan kembali ke titik awal lagi, akan seperti itu lagi. Dapat masalah, dia ngikutin lagi gelombang masalah tersebut. Ya, nah, setelah selesai masalah, kembali lagi seperti awal. Seperti itu aja, tidak ada kemajuan. Itulah model tipe kapas. Dan tipe yang terakhir adalah model tipe bola pingpong. Nah, kalau kita sering atau pernah bermain pingpong, suatu bola pingpong itu kita pukul pelan, maka pantulannya juga akan tidak terlalu tinggi. Tapi waktu pukulannya kita berikan lebih besar, maka dia akan memantul lebih dahsyat. Nah, tipe bola pingpong ini sebenarnya tipe yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, waktu kita mendapatkan tekanan, bukannya kita semakin rapuh atau semakin jatuh, tapi kita semakin bangkit. Kita akan semakin berprestasi. Kita akan semakin banyak terobosan-terobosan baru yang kita berikan. Itulah model
tipe bola pingpong. Nah, itu model 4 tipe manusia dalam menghadapi masalah. Tapi bukan ini yang akan kita bahas. Nah, kita akan membahas bagaimana kita kalau menghadapi masalah menurut Alkitab. Nah, mari kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ini berbicara tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Nah, saya bacakan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian, pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkan di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anaklah hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakmu lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak hidup itu kepada raja, sebab timbulah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar putusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, kalau kita lihat, Raja Salomo ini mempunyai hikmat yang sangat hebat karena diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo, sehingga dia bisa mengambil suatu keputusan ya yang tepat dan benar. Dia bisa mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghadapi suatu masalah tersebut? Nah, mungkin kalau kita sudah membaca seperti ini, kita bisa, kalau gitu gampang dong. Kalau terjadi hal seperti itu, kita kita lihat aja mana yang sayang sama anaknya, berarti itulah ibunya. Nah, itu kalau kita karena udah membaca nats tersebut. Tapi kalau kita belum, misalnya pada saat sekarang kejadian seperti itu, ya mungkin sangat gampang. Kita periksa DNA, berarti ketahuan siapa itu orang tuanya, ya kan? Nah, jadi dalam hal-hal mengambil suatu keputusan ataupun mengambil suatu solusi dari suatu permasalahan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melihat dari Raja Salomo. Yang pertama kita harus berdoa minta hikmat Tuhan kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah. Ya, kita harus berdoa minta hikmat Tuhan. Nah, waktu Raja Salomo
ingin memutuskan masalah tersebut, masalah kedua ibu tersebut, sebelumnya Raja Salomo, kalau kita dibaca di ayatnya 1 Raja 3, dia berdoa. Nah, di situ Tuhan katakan, di Gibeon itu, 1 Raja 3 ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, di situ Salomo meminta hikmat. Ya, pada waktu Tuhan mengatakan seperti itu, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta nyawa musuhnya. Tetapi dia hanya meminta hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang diminta Salomo pada waktu dia berdoa. Nah, di Yakobus 1 ayat 5 juga difirmankan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, jadi kalau kita misalkan mempunyai suatu masalah, kita jangan langsung memutuskan masalah tersebut. Ya, sebelum kita memutuskan masalah tersebut, kita berdoa dan kita minta hikmat kepada Tuhan. Kenapa kita minta hikmat kepada Tuhan? Yang pertama, karena solusi setiap masalah itu pasti berbeda-beda. Masalah yang satu dengan masalah yang lain itu tidak ada solusi yang sama. Nah, karena solusi setiap masalah berbeda-beda, makanya kita berdoa minta Tuhan memberikan jawaban yang tepat. Mungkin masalah saya dengan masalah Pak Niko berbeda. Mungkin masalah Bu Risde sama masalah Bu Erika berbeda. Nah, setiap masalah pasti berbeda-beda. Makanya diharapkan setiap orang yang ingin menyelesaikan suatu masalah, dia berdoa dulu, minta hikmat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan solusi yang tepat kepada kita. Nah, yang berikutnya, kenapa kita harus berhikmat atau berdoa minta hikmat kepada Tuhan? Karena hikmat manusia itu bisa salah, tetapi hikmat Tuhan selalu benar dan tepat. Apa tuh sebenarnya hikmat? Nah, kalau kita lihat hikmat di Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Itulah disebut hikmat. Tetapi kalau kita coba sinergikan dengan apa yang ada di Alkitab, hikmat itu adalah bagaimana pola pikir kita itu sesuai dengan pola pikir Allah. Ya, bagaimana pola pikir kita itu sesuai dengan pola pikir Allah. Nah, untuk menemukan kesesuaian, berarti kita harus meminta kepada orang yang pemberi hikmat tersebut. Makanya kita harus berdoa. Dikatakan di Mazmur 111 ayat 10a, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi yang kedua, kenapa kita harus minta hikmat kepada Tuhan? Karena hikmat manusia itu bisa salah, tetapi hikmat Tuhan itu selalu benar dan tepat. Jadi waktu kita berdoa, kita akan diberikan hikmat sama Tuhan, dan kita yakin hikmat itu pasti benar dan tepat. Nah, dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa minta hikmat kepada Tuhan? Karena doa membuat kita melekat dengan Tuhan sebagai sumber segala hikmat. Ya. Nah, sama seperti anak pada bapaknya, itu tidak ada batasannya. Ya, kita bisa meminta langsung. Dan begitu juga doa. Dan semakin sering kita berdoa, maka semakin kita melekat pada Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau ada kita menghadapi masalah, pertama kita harus berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana yang kedua?
Nah, yang kedua, kalau kita mempunyai masalah, kita harus bisa memahami akar masalahnya dengan benar. Ya, kita harus memahami masalahnya dengan benar. Di Raja 3 ayat 9 dikatakannya, maka berikanlah kepadaku, kepada hambamu ini, hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini. Inilah doa yang diminta oleh Raja Salomo. Nah, waktu dia meminta hikmat kepada Tuhan dan dia menghadapi masalah atas kedua ibu itu, dia dengan gampang akan memberikan solusinya. Ya, dengan katakan, oke, kalau gitu penggal aja bagi dua. Setengah untuk kamu, setengah untuk yang satunya lagi. Nah, dari situ ketahuan, ternyata ibu yang benar-benar, yang ibunya, yang punya anak tersebut, dia akan tersentuh, dia akan kasihan. Daripada anakku mati, baguslah dikasih kepada ibu yang lain, gitu loh. Nah, itulah hikmat yang Salomo dapat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita mempunyai masalah, pertama kita harus mengerti akar masalah dengan benar. Bagaimana kita bisa mengerti masalah dengan benar? Dengarkanlah masalah dari kedua pihak. Jadi kita nggak boleh kalau ada orang bermasalah, kita hanya mendengar pada satu pihak. Kita harus mendengar dari kedua pihak. Nah, Tuhan memberikan kita dua telinga untuk mendengar kiri dan kanan. Itu artinya. Jadi mendengar kedua pihak, kita tidak boleh di satu pihak. Nah, waktu kita memahami masalah dengan benar, kita menghadapi masalah, dan kita sudah mendengar masalah dari kedua belah pihak, maka tetaplah bersikap netral tanpa memihak. Ya, jangan karena dia saudara kita, karena dia tetangga kita, karena dia anak kita, maka kita berat kepada dia. Ya, nah kalau seperti itu kita akan memberikan jawaban yang tidak benar. Kita akan memberikan solusi yang tidak tepat. Tetapi kita harus bersikap netral tanpa memihak siapapun. Nah, setelah itu, waktu kita udah mendengarkan masalah, kita bersikap netral, kita jangan terpancing emosi dan perasaan, karena kadang-kadang kita memutuskan suatu masalah karena kita memakai perasaan, itu salah. Ya, karena kita merasa kasihan kepada orang itu, maka kita membela dia. Nah, itu juga salah. Jadi jangan terpancing oleh emosi dan perasaan. Kemudian yang berikutnya, carilah win-win solution. Ya, jadi cari jalan tengahnya. Nah, karena kalau kita mengambil keputusan, pasti tidak ada dua-duanya yang ibaratnya yang dua-duanya pasti ada pro dan ada kontra. Ya, makanya kita harus mencari win-win solution ya dalam memutuskan suatu masalah. Nah, berikutnya yang ketiga, kalau kita menghadapi masalah, bijaklah dalam menyelesaikan masalah. Kita harus mencari solusi, harus sesuai Alkitab dan hukum negara. Ya, jadi misalkan ada suami istri yang bertengkar, kemudian bertengkarnya hebat, udah sering mungkin dia bertengkar, terus mereka bercerita kepada kita. Nah, terus kita putuskan, wah kalau kamu sering bertengkar ini, akan susah nanti seterusnya berumah tangga. Maka kalau gitu bagusannya kamu pisahlah satu dengan lain. Nah, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi kita memberikan solusi itu harus sesuai dengan Alkitab dan tidak boleh bertentangan. Begitu juga solusi itu harus efisien dan excellent. Artinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan jangan bertele-tele, ya harus efektif. Misalkan contohnya gini, kita ingin membunuh tikus di dalam lumbung, bukan lumbungnya yang kita bakar atau kita musnahkan, tapi tikusnya yang kita cari kan gitu. Nah itulah maksud efisien. Ya, jadi tidak kita putuskan yang satu tapi berakibat pada yang lain.
Kemudian yang terakhir, jangan ragu-ragu membuat keputusan. Nah, kalau ketiga-tiganya ini sudah kita lakukan, ya, percayalah, pasti solusi yang akan kita berikan, solusi yang kita dapat, itu pasti solusi yang uh, benar dan tepat, solusi yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ketiga-tiganya itu sudah kita lakukan, ternyata kita gagal. Ya, kita udah berdoa, minta hikmat sama Tuhan, kemudian kita udah memahami masalah dengan benar, udah kita coba cari permasalahannya, dan kita udah bijak dalam kita masalah, ternyata gagal. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, di Mazmur 37 ayat 24, dikatakan, apabila ia jatuh, nah kalau kita udah melakukan sesuatu yang benar, dan kita jatuh dan kita gagal, dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita nggak akan jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita kembali, dan kita akan bangkit kembali. Ya, jadi jangan ragu untuk membuat suatu keputusan. Kalau saudara sudah menerapkan 3 hal tersebut, jangan ragu, putuskan. Ya, pasti itu yang terbaik. Nah, waktu kita mengambil keputusan, keputusan apapun yang dia ambil, pasti ada konsekuensinya. Ya, jadi ada harganya. Keputusan apapun yang diambil, pasti ada pro dan kontra. Dan keputusan apapun yang diambil, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, jadi jangan ragu dalam mengambil keputusan. Kita nggak mungkin bisa mengambil keputusan di mana kedua-duanya suka, atau kedua-duanya uh, tidak dirugikan. Tidak, pasti ada yang tidak suka dan ada yang suka. Ya, dan itulah memang harga yang harus kita ambil. Tapi kita jangan takut karena kita udah uh, melakukan 3 hal tersebut. Ya, nah kalau kita tidak berani mengambil keputusan, maka itulah keputusan yang kita ambil. Ya, keputusan yang kita ambil adalah tidak mengambil keputusan. Maka kita tidak akan pernah dewasa. Jadi kalau saudara tidak pernah mengambil suatu keputusan, kita menghindar dari suatu keputusan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah dewasa. Ya, jadi tetaplah teguh, ambillah berdoa terus, minta hikmat kepada Tuhan, kemudian pahami masalah dengan benar, kemudian bijak dalam melihat masalah, maka setiap masalah yang akan kita hadapi, kita akan mendapatkan solusi yang baik. Dan akhir kata, ada seorang mengatakan, kekalahan bukan berarti kita tidak mampu, namun hanya salah mengambil keputusan. Ya, jadi kalau kita gagal, bukan berarti kita mampu, bukan berarti kita tidak mampu, tetapi kita salah mengambil keputusan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah yang baik, terima kasih untuk sharing firman-Mu Bapak, biarlah apa yang kami dapat pada malam hari ini Bapak bisa menjadi rema dan dapat bisa memberikan suatu solusi Bapak dalam menyelesaikan dalam suatu masalah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin.